Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini pada serial pembelajaran mendalam atau istilah yang baru ya, yaitu deep learning ya. Bapak Ibu Guru Hebat, ada yang menarik ya dalam istilah deep learning, pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran ini memperkaya, menguatkan, mempertajam, mengimprove dari elemen-elemen pembelajaran sebelumnya ya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya bagi pengunjung yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Baik, kita mulai pada video kali ini. Bapak Ibu Guru Hebat, Bu Eli akan menjelaskan ada bagian yang kita perlu tahu, bukan perubahan. Bu Eli pikir ini adalah penguatan. Penguatan, memperkaya ya, mempertajam dari apa yang sudah ada sebelumnya ya. Yaitu kalau selama ini kita mengenal profil pelajar Pancasila itu punya 6 dimensi ya, sekian elemen, sekian subelemen itu muncul pada saat pembelajaran intrakurikuler yaitu proyek profil pelajar Pancasila P5 ya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, nah istilah eh, profil pelajar Pancasila ini ya, yang mengandung 6 dimensi ini dikembangkan ya menjadi 8 dimensi profil lulusan. Jadi muncul istilah 8 dimensi profil lulusan. Ya, ini munculnya ini dengan latar belakang munculnya pendekatan pembelajaran yang disampaikan oleh Mendikdasmen barusan ya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, Bu Eli tidak mengatakan bahwa ada pergantian ya atau diubah atau apa. Tidak ya, tetapi lebih kepada bahwa lebih kepada bahwa hal-hal yang baru disampaikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ya, kabinet baru, itu mestinya akan memperkuat, mempertajam, mengimprove ya, memperkaya. Jadi meningkatkan lah ya, intinya meningkatkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi bahasanya mungkin lebih tepat tidak berubah, mengubah, tidak seperti itu ya. Jadi tidak dari nol ya Bapak Ibu Guru Hebat, tetapi lebih kepada peningkatan ya, mengimprove ya. Nah, tentu hal ini karena segala sesuatu itu memang perlu ditingkatkan, diimprove ya, supaya jadi lebih baik. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan menyoroti ya bahasan bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu berkembang ya menjadi 8 dimensi profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Istilah yang baru ini ya, ini muncul dengan latar belakang adanya deep learning atau istilah deep learning atau pendekatan pembelajaran atau di bahasa Indonesia kan pembelajaran mendalam ya. Bapak Ibu Guru Hebat, izinkan Bu Eli berbagi uh, informasi di sini ya. Jadi pada saat kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ya, tentu di sana ada sekian tema yang tujuannya adalah menjawab 6 sekian dari 6 dimensi ya. Coba kita mengingat kembali profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, mulai dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri ya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat ini cantum ya di dalam KPSK nomor 031/H/KR tahun 2024 ya. Nah, dengan munculnya istilah deep learning, pembelajaran mendalam atau pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran yang mendalam, deep learning ini ya, ini latar belakangnya ya. Bahwa untuk menjawab sekian solusi ya, nah ini akan Bu Eli bahas pada video berikutnya ya. Maka pembelajaran mendalam ini pembelajaran mengandung sekian komponen ya, kesadaran, mindfulness, bermakna meaningful learning, menggembirakan joyful learning, dan ini tentu memerlukan atau akan mengasah olah pikir, olah hati, olahraga sehingga mewujudkan, berarti ini tujuan besarnya ya, ini visinya ya, profil lulusan 8 dimensi ya. Jadi boleh pikir ini adalah pengembangan dan penguatan dari yang ada sebelumnya yaitu profil belajar Pancasila. Nah,
8 dimensi dari profil lulusan itu apa saja? Ya, sumber ini Bu Elis dapatkan dari Puskurjar ya, yang dirilis di Januari 2025. Nah, 8 dimensi profil lulusan ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu yang eh, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, Bapak Ibu guru hebat bisa cermati di sini bahwa ada 2 tambahan. Ingat, 2 tambahan ya. Apa itu ya? Yang pertama, untuk 8 dimensi profil lulusan. Dimensi pertama itu sama dengan profil pelajar Pancasila yang kemarin ya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya individu punya keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan, serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dimensi pertama ini kalau kita bandingkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya yang di 031 ini mirip ya, sama bahkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Jadi ada kesamaannya tuh di berimannya ya. Beriman kan nilai-nilai spiritualitasnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kemudian yang kedua, kewargaan ya. Maksud dari kewargaan ini di 8 dimensi profil lulusan itu adalah individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini sosialisasi bermasyarakat ya. Memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungannya, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Jadi, kewargaan ini kalau kita compare ya sama yang ini, berkebinekaan global ya. Global ini berarti berkebinekaan artinya menjadi warga negara global yang memiliki ekosistem luas ya, baik ekosistem secara berkelanjutan, ekosistem manusia maupun lingkungannya juga. Jadi ada kepedulian, tanggung jawab terhadap lingkungan ya, alam semesta ini sebagai rumah kita ya. Jadi murid-murid diajarkan untuk menyadari bahwa kita adalah warga negara secara global, baik di warga negara lokal yaitu yang cinta tanah air, ke tanah kelahiran, kemudian menaati aturan norma sosial kehidupan bermasyarakat serta dilatih untuk peduli, tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata terkait manusia dan ini ada lingkungan. Jadi ini lingkungan ya. Nah, ini bagian yang diperkaya. Yang ketiga, penalaran kritis ya, bernalar kritis. Nah, apa ini? Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk solusi, ya, menyelesaikan masalah, ya. Bernalar kritis di sini ada juga ya, Bapak Ibu, ya sama-sama tuh bernalar kritis, ya. Itu bagian yang sama. Nah, sekarang yang keempat, kreativitas ya. Individu mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Jadi ini nilai-nilai kreativitas ya. Itu ada nih, tuh ya, kreatif pada 031 ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi 4 ini sama ya Bapak Ibu guru hebat ya. Sekarang yang kelima gimana? Kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain ya, berkolaborasi ya, gotong royong, mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi ada pembagian peran dan tanggung jawabnya. Ini bukan hal baru karena sudah muncul di profil pelajar Pancasila sebelumnya, yaitu yang bergotong royong ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang keenam, kemandirian ya. Individu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, berinisiatif ya, mengatasi hambatan, problem solving ya, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kemandirian juga bukan hal baru karena ini sudah dinyatakan pada profil pelajar Pancasila sebelumnya nih, mandiri ya. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang juga muncul pada 8 dimensi profil lulusan ya. Nah, tapi ada 2 tambahannya. Apa itu? Nah, tambahan 2 dimensi itu adalah pada aspek kesehatan
Ya, jadi ini dinilai penting dan memperkaya, menguatkan goal atau visi besar dari lulusan ya, dari profil lulusan sekolah ya, yaitu individu yang punya fisik ya, fisiknya harus prima, bugar, sehat, tidak sakit-sakitan, serta mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik-fisiknya sehat, tapi mentalnya juga sehat untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini bagian yang Bu Eli sangat setuju ya. Jadi karena apa namanya, ya memang ini bagian yang dikembangkan, memperkaya, menguatkan dari apa? Iya, profil belajar Pancasila yang ada sebelumnya ya. Jadi kesehatan fisik dan mental ya. Kata kuncinya berarti kesehatan fisik dan mental. Nah, yang kedelapan ya. Delapan ini adalah komunikasi. Ini baru nih ya, dimensi yang baru. Individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi intra pribadi, intra. Jadi bisa merefleksi diri sendiri ya, untuk melakukan refleksi dan antar pribadi. Selain intra pribadi, self reflection ya, itu juga bisa diharapkan bisa melakukan komunikasi antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi ya. Jadi pada dimensi komunikasi ini juga sebetulnya memperkuat dari dimensi kolaborasi ya, tapi ini eh, diperkaya pada self reflection ya. Jadi intra pribadi, komunikasi intra pribadi untuk melakukan refleksi, self reflection. Jadi Beli setuju banget nih ya, Bapak Ibu guru hebat, tentang penambahan dua dimensi untuk tujuan besar profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan ya. Jadi ditambahkan pada dimensi kesehatan fisik dan mental serta dimensi komunikasi, baik komunikasi self reflection maupun komunikasi interpersonal. Jadi makin kaya ya, makin diharapkan makin menjawab ya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sebagai salah satu dari kompetensi sumber daya manusia era sekarang ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat yang bisa Bu Eli sampaikan. Jadi kalau Bu Eli membandingkan ini 8 dimensi profil lulusan sekali lagi terhadap profil pelajar Pancasila yang di 031 2024 itu sebenarnya tidak ada yang dikurangi ya, tidak ada yang dikurangi tetapi malah diperkuat, ditambah, diperkaya untuk menjawab kebutuhan dari profil lulusan yang menjawab kompetensi secara global ya, seperti itu. Jadi bagus sekali nih Bapak Ibu guru hebat. Apalagi kalau ini ternyata kalau kita telaah 8 dimensi profil lulusan ya, ini sebetulnya menjawab atau praktisnya itu adalah pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan sehat. Ya, itu sebenarnya ada di ya, praktisnya seperti itu untuk menjawab 8 dimensi profil lulusan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menonton video ini. Silakan di-share supaya kita semua sama-sama tahu ya, hal-hal apa saja yang harus kita cermati, kita ikuti perkembangannya dengan munculnya istilah pendekatan pembelajaran bermakna deep learning atau pembelajaran mendalam yang ini mungkin akan diterapkan, benar-benar diterapkan ya pada tahun ajaran mendatang ya, 2025-2026. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.